Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan bersama alhamdulillahirabbil alamin. Juga tidak lupa selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, biasanya dalam setiap mengawali awal tahun saya ingin meneguhkan kembali terkait dengan apa yang dimaksud muamalah. Ini selalu saya ulang dalam setiap tahun untuk memastikan bahwa penyampaian terkait dengan muamalah yang saya sampaikan khususnya dalam perdagangan, perniagaan, tijarah dan jenisnya itu secara eksplisit bagian dari muamalah secara besar. Jadi muamalah itu bukan hanya terkait perdagangan, perniagaan dan lain sebagainya, tapi semua urusan yang terkait dengan duniawi yang harus kita rujuk terhadap dasar-dasar syariat itu adalah bagian dari muamalah. Jadi kalau kita pisah muamalah itu umumnya adalah dua, terkait satu, selain muamalah itu disebut dengan ibadah. Kalau ibadah itu urusannya segala sesuatu yang diperintahkan, kalau muamalah itu urusannya segala sesuatu yang tidak dilarang. Jadi rujukannya kalau mau ibadah itu cari dasar perintahnya. Tidak boleh melakukan ibadah yang tidak ada dasar perintahnya. Kalau kita melakukan ibadah yang tidak memiliki dasar perintah atau kita modifikasi sendiri tanpa mengikuti hukum syariat atau perintah yang dilarang dalam agama, maka disebut dengan bid'ah. Sesuatu yang dibuat-buat, itu berat sekali hukumannya. Sementara dalam muamalah ini, kalau kita ingin cross check perbuatan kita sesuai atau tidak dengan syariat, maka dilarang atau tidak. Kalau tidak ada larangan, maka diperbolehkan. Itu prinsip dasar dua hal antara ibadah dan muamalah. Sementara muamalah ini, kalau asal katanya itu amala yu'amilu. Wazannya itu kalau orang belajar bahasa Arab namanya fa'ala yufa'ilu. Ini asli dari wazan timbangan kata amala yu'amilu tadi, yang artinya secara dasar itu interaksi. Jadi interaksi dalam berbagai hal aktivitas kehidupan yang kita lakukan atau seseorang lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Itu secara umum amala yu'amilu. Jadi interaksi, bergaul, berbaur dalam kehidupan selain urusan ibadah itu masuknya di kategori muamalah. Dalam beberapa definisi muamalah juga dapat diartikan al-ahkamu syar'iyyah al-munazzamah li ta'amulin nasi ma'a ba'dihim fid dunya. Ini universal umum. Al-ahkamu syar'iyyah itu yang dimaksud adalah hukum syariat al-munazzamatu li ta'amulin nas, yang mengatur antara interaksi sesama manusia fid dunya, di dunia. Itu yang disebut muamalah. Sawa'an kanat tilkal ahkamu tata'allaqu bil amwal am bin nisa. Baik hukum-hukum itu berkaitan tata'allaqu bil amwal dengan harta yang sering kita kaji, am bin nisa
atau juga pada hal lain selain harta terkait dengan wanita. Min zawajin wa tolakin, dari perkara urusan terkait dengan pernikahan, wa tolakin, tolak ini cerai, ambil mukhosamati bil mukhosomati wal aqdiyati wat tirkati wa ghairi dzalika. Juga ada yang terkait muamalah itu tentang pertikaian. Ada namanya dalam buku itu fikih jinayah, atau perkara-perkara wal aqdiyati wa tirkati lainnya, atau juga perkara harta warisan. Ini juga muamalah. Jadi kalau kita buka bab muamalah itu banyak sekali, yaitu salah satu dari definisi muamalah dalam cakupan yang sangat luas. Ibnu Abidin juga menyatakan bahwa muamalah terbagi dalam 5 bagian. Apa yang disebut dengan muamalah yang mencakup 5 bagian menurut Ibnu Abidin ini? Salah satunya terkait dengan transaksi keuangan yang merujuk kepada al-mal atau amwal atau harta tadi. Juga yang disebut dengan pernikahan. Tadi kalau disebutkan binisa itu urusannya dengan pernikahan. Atau jinayah, al-mukhosamat atau pertikaian. Atau juga ada amanah atau tirkah dan juga warisan. Jadi definisi menurut Ibnu Abidin adalah al-umur as-syar'iyyah, al-muamalah ya al-umur as-syar'iyyah, aturan-aturan syariat, al-muta'alliqah bil umurid dunyawiyah, yang berkaitan dengan perkara-perkara dalam aktivitas duniawi. Pengertian lainnya muamalah ini juga disebutkan al-ahkamus syar'iyyatu, hukum-hukum syariat, al-munazzamatu li ta'amulin nasi ma'a ba'dihim, yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia yang lainnya, fi majalil mali, dalam aspek al-mal harta, wal alaqatis usriyati, juga hubungannya al-usriyah dalam urusan hubungan usriyah, min zawajin dalam hubungan urusan rumah tangga pernikahan, wa tolakin juga urusan bab perceraian, wa tolak ini cerai, wa nafaqatin dan juga bab nafkah, wa ghairi dzalika dan urusan lain-lainnya yang bersifat duniawiyah. Ini banyak sekali rujukan-rujukan terkait dengan bab muamalah, belum menurut perspektif mazhab-mazhab yang kita ketahui 4, ada Hanafiyah, Syafi'iyah, Hambali dan lain sebagainya. Ini juga mendefinisikan muamalah dengan sedikit perbedaan-perbedaan. Tapi umumnya muamalah tadi sisi lain dari ibadah. Itu yang menjadi garis dasarnya. Ini definisi terakhir menyebutkan juga al-ahkamus syar'iyyatul munazzamatu li ta'amulin nas ma'a ba'dihim fi majalil mal. Ada juga yang mengkhususkan kalau disebut muamalah itu ya terkait dengan hukum-hukum syariah yang mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya. Ada yang khusus menyebutkan muamalah itu terkait dengan aspek harta saja. Jadi kalau ada orang menyebutkan muamalah dengan definisi yang harta saja, berarti urusannya terkait dengan transaksi keuangan dan sejenisnya. Kalau yang tadi disebutkan muamalah itu terkait dengan pernikahan dan lain sebagainya, dia lebih general, lebih umum. Maka bab nikah itu penting dipelajari, bukan hanya bab harta saja. Jadi jinayah juga sama, ini mungkin masih ingat kasus yang
terjadi di Penajam Pasir Utara. Saya tidak membaca berita, tapi ada ustadz dari PPU yang mengeser bahwa salah satu yang mantan anak didiknya dulu melakukan jinayah kriminal, membantai satu keluarga. Baru saya cari beritanya. Anak sekarang ini luar biasa tantangannya. Ya. Oke. Itu tadi terkait berbagai hal definisi muamalah. Nah, sekarang muamalah itu terbagi dalam beberapa hal. Kalau tadi yang sudah disebutkan, umumnya muamalah itu yang sering dibahas adalah transaksi keuangan atau maliyah. Nah, ini untuk menyempurnakan perlu pembahasan baik itu berkelanjutan atau tematik muamalah lainnya, biar muamalah itu lengkap jadi satu paket. Jadi ada yang membahas secara rutin bab munakahat, yaitu bab pernikahan. Dalam agama Islam itu semuanya diatur sangat detail sekali. Orang mau menikah saja ada pedomannya. Ini kalau untuk orang laki-laki atau perempuan, agama memerintahkan bagaimana harus memilih pasangan, itu sudah diatur. Untuk menentukan mahar, itu juga sudah ditentukan. Jadi jangan buat ketentuan-ketentuan muamalah rujukannya itu adat istiadat atau kebiasaan. Kita punya agama yang kita yakini sepenuhnya, ya. Tidak hanya urusan akidah, muamalah pun sama. Semuanya ada pedoman detailnya. Jangan menentukan mahar segala sesuatu yang sudah ada aturannya secara jelas, pedoman-pedomannya, itu kemudian rujukannya itu urusan yang sering terjadi hanya pada dasar kebiasaan. Ini sangat tidak dianjurkan, karena semua kebiasaan itu tidak lahir dari agama. Ini harus hati-hati. Ini fikih pernikahan. Jadi kalau pada hari kiamat ada yang bangun dari kubur miring-miring, ini ada bab pedomannya. Ini dulu nggak belajar bab pernikahan. Kenapa kok miring-miring bangkit dari kubur? Oh, ternyata ini dulu istrinya 2, tapi tidak adil. Nah, itu di bab nikah itu ada. Kan kita nggak tahu ini miring-miring kenapa. Mungkin salah waktu dikubur, salah miring gitu, jadi bangunnya miring-miring. Ternyata di bab pernikahan sudah diberitahu. Nanti yang istrinya 2 di dunia tidak adil, bangun pada hari kiamat dia jalannya miring-miring, Pak. Nah, itu salah satu contohnya saja di bab pernikahan yang rujukannya banyak sekali. Ada babun nikah, babnya bab nikah namanya. Buat walimah, nah itu ada aturannya juga. Ini dibahas di bab nikah, tidak mungkin masuk ke bab kajian transaksi keuangan yang saya jelaskan. Walimah harus seperti apa? Hari pertama diutamakan rame-rame buat tasakuran. Hari kedua itu sudah masuk makruh kalau kita buat walimah kepanjangan, Pak. Yang ketiga itu sudah masuk dalam kategori riya. Jadi jangan sampai panjang-panjang. Ada yang 7 hari, hari pertama dewa datang, kedua leto, ketiga siapa yang datang, panjang dia sampai 7 hari. Setiap malam datang artis. Ternyata hukumnya pedomannya ada di sini. Nggak punya uang, diundur nikahnya. Padahal nikah itu kalau sudah waktunya bisa cukup untuk nafkah, walimahnya tidak punya modal, itu mestinya hukumnya diutamakan nikahnya, bukan walimahnya. Jangan sampai nikah itu diundur karena tidak punya modal untuk walimah. Karena pedoman walimah di bab nikah juga dibahas. Rasulullah itu menikah nggak punya apa-apa, cuma digelarkan tikar dari karpet, kemudian dihidangkan kurma. Kurma di mana aja ada di sini, ya. Jadi sederhana, beberapa hal tersebut dikaji dalam bab munakahat. Yang istimewa pernikahan Rasul ada juga gitu.
tapi itu menjadi pilihan-pilihan untuk pembelajaran masyarakat kita. Jangan sampai pernikahan yang sudah waktunya tadi meskinya wajib ditunaikan diundur gara-gara bab walimah yang tidak didasari pada dasar agama dan lebih memilih dasar budaya. Harus meriah gitu, harus diadakan dengan motong sapi, sehingga sesuatu yang wajib kemudian ditinggalkan. Nanti kadang berakhir pelarian, maksudnya anaknya dibawa lari sama pasangannya. Anak nikah ditahan-tahan, sudah waktunya ada laki-laki yang membawa anak lari perempuan orang lain. Nah, ini salah satunya bab tadi, bab nikah karena tidak didasarkan perintah agama. Ini bab nikah ini harus dikaji kontinu karena banyak sekali ya. Untuk apa Ustadz kalau yang sudah tua begini? Wah, ini yang sudah tua begini yang harusnya di refresh lagi. Yang kalau masih muda itu kan masih harmonis ya, baru menikah, belum punya anak, setahun, 2 tahun, 3 tahun. Yang sudah 10 tahun, 20 tahun ini yang harus dicas ulang ya. Jadi kalau kita menghadiri walimah itu bukan untuk melihat mempelainya atau makan, supaya mendengar nasihat ustadznya ini yang butuh-butuh nasihat ini yang sudah lama-lama kering. Karena kalau tidak hujan itu gersang. Nah, makanya harus sering-sering hujan, diguyur nasihat-nasihat, khususnya mengulang kembali terkait bab munakahat atau hukum pernikahan. Gitu ya. Kalau yang masih muda itu banyak dia buka referensi dan lain sebagainya karena mau menikah. Nah, yang sudah tua-tua ini, yang sudah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun. Nah, ini apalagi yang kata orang puber kedua, ini bab pernikahan ini khususnya tadi harus dipelajari baik-baik secara kontinu. Kalau di sini sudah ada bab munakahat yang dikaji setiap minggu atau setiap bulan, ini hal yang luar biasa. Karena kasus terbesar di peradilan agama itu tentang perceraian. Kenapa orang bercerai? Karena dia jarang membuka referensi agama. Ya, sampai marah pun diatur kalau antara suami dengan istri. Kemudian ada bab muamalah tentang mukhosamat tadi, pertikaian. Nah, ini tentang pertikaian seseorang dengan orang lainnya. Ada pertikaian dengan keluarga, ada pertikaian dengan tetangga, ada pertikaian dengan teman. Ini yang lagi hangat ini, pertikaian di dalam grup WhatsApp. Wah, ini ya semua grup WhatsApp sama ini Pak, menjelang pilihan 24 Februari. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, ini sampai tidak tegur sapa. Ini harusnya dibahas di bab pernikahan ya. Jadi orang berbahasa di grup itu tidak seperti halnya kita komunikasi di depan mata. Ada yang omongannya begitu merasa menyakitkan menurut kita, padahal dia nulisnya sambil minum kopi ketawa-ketawa. Nah, kita di sini bapernya luar biasa, padahal dia melihat tulisan kita dia ketawa-ketawa sambil minum kopi, bercanda-bercanda. Kita terlalu serius karena memang tidak melihat orangnya. Ini harus dihindari nih. Ini bab pertikaian, jangan sampai kemudian setelah pilihan gara-gara pertikaian berbeda pasangan tadi kemudian tidak tegur sapa. Ini semuanya diatur. Ini babnya bab muamalah. Jadi grup WhatsApp dan lain sebagainya yang terkait dengan komunikasi jangan sampai melahirkan pertikaian. Ya, kalau sampai melahirkan pertikaian ini nanti urusannya tidak hanya di dunia, nggak selesai urusannya di dunia karena menyakitkan tadi, nanti dipertemukan di akhirat. Loh, benar Ustaz? Iya. Atadruna mal muflis? Orang yang bangkrut itu, apakah kamu tahu siapakah orang yang bangkrut? Al-muflisu fina, kata Rasulullah, yang bangkrut itu bukan yang tidak punya dirham, uang atau mata, harta, tapi tadi yang urusan dunia ada menzolimi orang lain. Memang sengaja dia maksudnya. Saya tahu ini yang sebelah sana pendukung paslon 2, ini saya share ya biar paham ya. Kemudian dia sakit hati, nanti dipertemukan di akhirat, dibarter pahala sama dosanya tadi. Hati-hati ya, ini bab muamalah pertikaian. Jadi harus tetap menjaga
komunikasi. Karena kalau kita urusannya ibadah harus tetap disampaikan dengan cara yang baik, dan kebaikan itu melahirkan kebaikan yang sama, bukan pertikaian, ya. Ini hati-hati. Ini bab mukhosamat, pertikaian. Ada juga bab amanah. Nah, ini harus dikaji rutin juga meskinya. Bab amanah ini. Amanah ini apa saja? Universal. Segala sesuatu, tuntunan, kewajiban yang masuk atau menjadi beban dalam kehidupan kita atau menjadi pekerjaan dalam kehidupan kita, hak dan kewajiban itu masuknya dalam amanah. Bekerja, ada aturan kita tanda tangan kontrak kalau PNS, masuk jam 7:30, pulang 7:30, itu maksudnya bab amanah. Selain bab akad tadi, ya. Nah, ini harus dikaji juga. Jangan sampai ada hak dan kewajiban itu kita terlena atau terlupakan, atau sesuatu yang kurang yang mestinya kita tunaikan. Kalau kurang akan dipenuhi, Pak. Tidak ada yang kurang dalam kehidupan dunia ini. Kekurangan hanya dalam hitungan akal manusia saja. Nanti di akhirat semuanya disamakan. Artinya kekurangan dan kelebihan kita terhadap hak dan kewajiban itu akan dikembalikan semuanya dengan porsi yang sama atas asas keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kita mencaci orang, di akhirat dipertemukan. Yang pernah sakit hati tadi, dosa yang kita caci kita diambil oleh yang mencaci, pahala yang mencaci dikasihkan kepada yang sakit hati, gitu. Utang, meninggal yang punya hutang, lunas juga di akhirat, dipertemukan ini nanti dengan orang yang berhutang dengan yang punya hutang. Kalau tidak diselesaikan dalam urusan dunia, dosa dan pahalanya dibarter. Makanya tadi Rasulullah menyebutkan muflis, banyak pahalanya hilang karena hanya untuk barter urusan duniawi tadi. Yang sakit hati dari grup, yang pernah dicibir atau difitnah atau dizolimi atau diambil hartanya, semuanya selesai. Jadi sebenarnya tidak ada kesedihan yang berkepanjangan di dunia ini, karena kalau kita tahu esensinya, semuanya akan dikembalikan kepada setiap masing-masing dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada yang mendapatkan perilaku yang tidak adil di dunia, sekarang bisa tersenyum karena belajar bab muamalah tadi. Saya tidak mendapat keadilan hanya sementara, nanti di akhirat saya akan mendapatkan sepenuhnya. Jadi orang bisa lebih tersenyum, bisa enggak baper berkepanjangan, karena semua urusannya nanti di akhirat akan diselesaikan. Muamalah juga membahas tentang tirkah warisan. Tadi kalau saya sebut bab tolak perceraian itu nomor 1 di pengadilan agama, warisan ini konflik nomor 2 kasusnya di pengadilan agama. Maka ini harus dibahas dengan rutin. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menuliskan ayat terpanjang dalam Al-Quran ini, salah satunya tentang warisan. Jadi kalau kita tidak tahu, kalau Allah sudah memberikan gambaran secara detail jelas, kemudian terjadi konflik, itu meski tidak merujuk pada dasar agama yang sudah ditentukan, khususnya terkait dengan warisan. Jadi kalau ada ayat Al-Quran jangan memakan harta anak yatim, itu orang tua itu bisa memakan harta anaknya. Kok bisa? Karena dia tidak tahu bab tentang warisan. Jadi kalau bapak ini meninggal, ini saya contohkan bapak yang meninggal karena banyak bapak-bapak ini, ibu masih muda, dapat warisan dari bapaknya, punya 2 anak, hati-hati, bab tirkah warisan ini sudah menentukan harta milik 2 anaknya yang ditinggal tadi, dan jatah untuk ibunya kalau ibunya yang muda tadi pingin menikah lagi. Tidak boleh harta anaknya dibawa ibunya semua, tidak ada pembagian harta waris bapaknya yang ditinggal tadi kemudian dipergunakan oleh ibunya, maka hukumnya adalah makan harta anak yatim yang ditinggal bapaknya. Ini babnya bab warisan. Kok jarang dengar Ustaz? Karena memang tidak sering dibahas bab tirkah atau warisan ini. Sekinya dibahas secara detail karena ini menjadi problem agama nomor 2 di pengadilan agama kita, bab warisan. Siapa kira-kira yang konflik warisan ini? Ya yang punya hubungan sedarah, kakak adik, gara-gara warisan tidak tegur sapa. Ini kan babnya bab warisan.
Tidak mungkin tetangga hubungannya dengan warisan, ini tidak ada. Ini hubungannya dengan tali persaudaraan, saudara sekandung, ya, sebapak dan seibu konflik karena warisan. Ketika ini bukan hanya urusan perdagangan perniagaan juga. Kalau kita ke bagian Eropa yang paling atas, puasa tidak ketemu waktu terbenam matahari dan terbitnya. Kan kita tidak bisa ikut mazhab Syafi'i saja, harus belajar mazhab yang lain. Kalau matahari nongol terus, puasanya gimana? Sahurnya, kemudian waktu sholatnya. Kalau mazhab Syafi'i terbenam matahari kita bisa berbuka puasa, di situ nggak pernah terbenam mataharinya. Selama 4 bulan itu nongol terus matahari yang dekat daerah kutub sana. Bagaimana puasa? Kalau di London itu kalau musim panas, buka puasanya jam 10 malam, sahurnya jam 3 subuh. Itu bagi sebagian umat Islam yang pas ketemu musim panas, puasa di London itu pahalanya lebih panjang dari yang di Indonesia. Tapi kalau musim dingin, siangnya lebih pendek, jam 3 sudah maghrib. Nah, kebalik-balik Pak. Ada satu musim yang siangnya lebih panjang, kemudian ketika berputar musim dingin, siangnya lebih pendek. Nah, itu harus punya fikih tadi, ya, fikih-fikih ibadah dan fikih muamalah tadi harus dikerjakan. Jadi ada waktu di mana di Inggris itu ngantar anak sekolah bersamaan dengan waktu subuh, karena bergesernya musim tidak tentu naik turunnya. Jadi kadang pagi-pagi itu setelah subuh sudah ngantar anak sekolah, karena di musim lain di waktu yang sama itu sudah siang. Kadang siangnya lebih panjang, kadang malamnya lebih pendek. Jadi kalau sholat zuhur, asar, maghrib itu sangat dekat kalau pas musim dingin. Pas musim dingin jaraknya. Kita sholat maghrib jam 6 di sana, jam setengah 4 sudah sholat maghrib. Tidak lama sebelumnya sudah asar, ditarik lagi ke atas sudah zuhur, waktunya mepet semua. Ini beberapa kenapa fikih muamalah itu dikaji dengan kefakihan tadi. Kalau al-fikhu itu kan al-fahmu, pemahaman. Jadi segala sesuatu itu harus dijelaskan dengan pemahaman mendasar yang benar-benar dipahami oleh masyarakat umat Islam khususnya, sehingga melakukan segala kegiatan itu berlandaskan terhadap syariat atau pedoman-pedoman yang memang sudah diatur dalam agama. Saya ulangi sekali lagi, semua peraturan dalam agama itu tertuang detail, tidak ada yang tidak tertulis dalam agama, meskipun perkembangan zaman begitu modern, karena Islam itu sangat fleksibel. Sampai akhir tutupnya dunia, Islam itu masih sesuai dengan zamannya. Jadi perkembangan-perkembangan, kalau urusan ibadah sudah selesai, yang perlu kita terus kaji dan tidak berhenti adalah urusan muamalah. Karena berkembangnya zaman juga berkembang hukum-hukum ijtihadi yang terus dilakukan, tapi rujukannya tetap sama. Ada yang menggunakan qiyas, istihsan dan lain sebagainya. Dan itu semuanya rujukan agama yang terus bisa menjadi pengawal bagi kita dalam melakukan aktivitas kehidupan dunia sampai akhir zaman. Insyaallah yang sedikit ini menjadi mukadimah pendahuluan awal di tahun 2024 ini untuk memahamkan kita bahwa muamalah itu luas sekali, akan lebih baik bila dikaji secara komprehensif lengkap dalam bab-bab muamalah secara umum, tidak hanya di sektor keuangan saja. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.